liburan ke Makassar dengan sahabat. Tidak lupa menikmati destinasinya. Tim kami hadir dengan penuh semangat, siap menampilkan argumen yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Dewan juri yang kami hormati serta panitia kompetisi. Perkenalkan, kami adalah tim Ledak 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Adapun di sebelah kiri saya adalah Aluna Putri Sagita sebagai pembicara pertama yang akan memaparkan argumentasi dalam standing position pro. Dan di sebelah kanan saya adalah Aluna Putri Sagina sebagai pembicara kedua yang akan memaparkan argumentasi dalam standing position kontra. Dan saya, Haura Mujamesya, sebagai pembicara penyimpul. Dan kami siap menyampaikan argumen terbaik kami terkait mosi anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Kami percaya bahwa keadilan harus ditegakkan secara transparan dan imparsial, terutama dalam kasus pelanggaran HAM yang menyangkut kepentingan publik. Mari kita bahas dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Ekum et bonum ex lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan bahwa pelanggaran HAM yang berat terdiri atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lebih lanjut, genosida adalah perbuatan yang menghancurkan kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan serangan yang meluas dan sistematis kepada warga sipil. Seperti pada kasus penembakan misterius dengan korban mencapai 10.000 orang berdasarkan data tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM. Sebagai tim pro, kami percaya bahwa menyelesaikan pelanggaran HAM wajib mengakomodir harapan dan keinginan korban dan tidak dipengaruhi oleh impunitas instansi militer. Dan solusi dari hal ini yaitu pengadilan HAM. Menelisik laporan Komnas HAM terhadap pelanggaran kasus HAM yang berat menunjukkan bahwa pertama, korban terdiri atas mahasiswa dan masyarakat sipil, sedangkan pelaku yaitu anggota TNI, polisi, dan diprakarsai oleh komando militer. Kedua, kasus Timor Timur, Abe Pura, Paniai telah diadili lewat pengadilan HAM dengan penerapan langkah-langkah khusus yang diberlakukan. Memasuki mekanisme kami, menilik pandangan Lawrence Merritt-Friedman bahwa sistem hukum memiliki 3 elemen yang harus efektif, yakni substansi, struktur, dan kultur. Dari sisi substansi hukum, yaitu dengan melakukan penyusunan pedoman terkait pelanggaran HAM yang berat, utamanya dalam hal pembuktian, jangka waktu, dan konsekuensi pada setiap pihak yang terlibat. Dari sisi struktur hukum, yaitu mengadakan proses seleksi hakim pengadilan HAM. Sedangkan dari segi budaya hukum, yaitu menganut nilai-nilai lokal masyarakat dan mempertimbangkan nilai-nilai universal. Adapun yang menjadi pijakan yuridis kami, mengapa pelanggaran HAM yang berat harus diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, yaitu hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM. Lebih spesifik ditegaskan pada angka 4 bahwa setiap orang, baik itu sipil, militer, maupun polisi, harus memiliki tanggung jawab secara individual. Kedua, dampak penyelesaian pelanggaran HAM lewat mekanisme pengadilan HAM terdiri atas 2 poin. Pertama, berdasarkan dampak keadilan yang lebih luas. Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan bahwa sekalipun komando militer akan tetap dikenai sanksi pelanggaran HAM ketika melakukan tindak pidana pelanggaran HAM yang berada di bawah komando ataupun kendalinya. Oleh karena itu, dapat dimaknai bahwa peradilan HAM menempatkan anggota militer sebagai individu yang mandiri, tidak peduli pangkat, kewenangan, ataupun prestasi. Apabila dinyatakan melanggar, maka tetap harus dikenai hukum. Berbeda dengan peradilan militer yang menurut hasil kajian Eko Prasetyo dalam jurnal Unisia yang menyatakan bahwa dalam instansi TNI terdapat kultur patologi yang tergolong impunitas dengan ciri khas yang otoriter, represif, tertutup, dan tidak memungkinkan untuk dikontrol. Patologi tersebut menunjukkan bahwa peradilan militer tidak memiliki peluang untuk membereskan pelanggaran HAM yang berat secara adil dan terbuka. Poin kedua, berdasarkan sistem penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam Pasal 18
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyanggupi keikutsertaan unsur masyarakat sebagai bagian penyelidik dari Komnas HAM. Selain itu, dalam pasal 25 juga mengakomodir tindakan Komnas HAM untuk meminta keterangan kepada Jaksa Agung mengenai penyidikan dan juga penuntutan. Kedua hal tersebut membuktikan bahwa Pengadilan HAM memberikan sumbangsi kepada masyarakat yang notabene-nya adalah warga sipil ataupun korban, bahkan menjadi acuan untuk rekomendasi di Pengadilan HAM selanjutnya. Sedangkan di sisi kontra, tindakan pengadilan militer itu tidak dipengaruhi atau sangat dipengaruhi oleh impunitas dan kewenangan dari atasan serta tidak mengakomodir sumbangsi masyarakat. Adapun buktinya yakni ketika Pengadilan Militer Jakarta tidak mengabulkan permohonan restitusi dari keluarga korban dalam kasus penembakan bos rental mobil pada awal 2025 yang dilakukan oleh 3 angkatan laut. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. William Goldstone menyatakan bahwa keadilan yang tertunda adalah keadilan yang terabaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, negara kita memegang prinsip lex specialis derogat lege generali, dan karena hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer itu lex specialis terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Begitu pula dalam aspek kompetensi peradilan, absolut jatuh ke pengadilan militer karena yang akan diadili adalah anggota militer sesuai dengan mosi. Untuk itu Dewan Juri, marilah kita komparasikan mengapa pengadilan militer berhak dan lebih baik untuk kasus pelanggaran HAM mencakup genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun sebelum itu Dewan Juri, terdapat kekeliruan berpikir yang sedari tadi dikemukakan oleh tim pro. Yang pertama, masalah aktor rentan yaitu warga sipil yang beresiko tidak mencapai keadilan di sisi pengadilan militer. Namun Dewan Juri sejatinya tetap akan ada perlindungan pada aktor sipil yang mana mereka akan tetap ikut menjadi saksi, dimintai keterangannya dan ikut serta dalam proses pengadilan. Sehingga hak-hak yang didapatkan warga sipil akan tetap simetris di kedua sisi. Yang kedua Dewan Juri, terdapat 2 alasan mengapa penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat lebih efisien ditangani oleh peradilan militer. Yang pertama, dalam aspek efisiensi laporan korban. Penyelesaian kasus melalui pengadilan militer mengakomodir laporan atau pengaduan kepada penyidik yang langsung ke penyidik pengadilan militer sesuai dengan pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, dan selanjutnya diserahkan ke atasan yang berhak menghukum, polisi militer dan auditor yang dalam hal ini itu satu instansi, sehingga tidak memakan proses panjang dan lambat layaknya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di status quo, yang dimana penyelidikan oleh Komnas HAM, penyerahan ke Kejaksaan Agung untuk proses penyidikan, rekomendasi DPR ke Presiden dalam pembentukan pengadilan ad hoc melalui keputusan Presiden. Keterlibatan banyak pihak ini justru menjadi tantangan sendiri untuk proses peradilan HAM yang butuh diselesaikan secara cepat demi meminimalisir resiko rusaknya alat bukti, juga meminimalisir campur tangan politik. Yang kedua, dalam aspek pengusutan kasus, Dewan Juri di pengadilan militer kami juga melibatkan penyelidikan Komnas HAM, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dan Mahkamah Agung Kamar Militer. Tetapi titik pembedanya Dewan Juri, proses mengadili di pengadilan militer tidak perlu menunggu persetujuan lembaga lain, sehingga secara efisiensi peradilan yang cepat akan lebih terjamin. Maka dari itu Dewan Juri, terdapat 2 alasan substansial mengapa pengadilan militer akan lebih baik dalam menangani pelanggaran HAM yang berat. Yang pertama, dalam mosi pelanggaran HAM yang berat yang menjadi subjeknya adalah anggota militer sesuai pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka anggota militer ini lekat akan prosedur kerja pelaksanaan tugas yang diatur dengan tata tertib militer, sehingga Dewan Juri, para hakim, penyidik akan sangat mengetahui karakteristik dari anggota militer yang sedang ditanganinya. Oleh karena itu Dewan Juri, serangkaian subjek dan objek perkara berpeluang lebih besar untuk ditemukan sesuai dengan administrasi militer. Yang kedua, dari aspek sosiologis, kita dapat melihat Dewan Juri bahwa secara historis 3 kasus yang telah selesai dari pengadilan HAM ad hoc itu tidak menemui jalan adil. Contohnya kasus AB Pura, di mana seluruh terdakwa dinyatakan bebas karena tidak cukup bukti.
Dewan Juri yang terhormat, untuk itu mari melihat bagaimana sebenarnya penanganan HAM yang efektif untuk seluruh kasus HAM yang berat. Yang pertama, membentuk pedoman beracara dalam mengadili pelanggaran HAM di pengadilan militer, di mana kebaruannya yaitu transparansi bagi korban. Yang kedua, revisi pasal 65 Undang-Undang TNI menjadi penegakan hukum pidana dan kejahatan terhadap hak asasi manusia agar tidak menimbulkan peradilan ganda serta harmonisasi dengan Undang-Undang Pengadilan HAM. Yang ketiga, mereformasi formulasi hakim pada perkara pelanggaran HAM berat yang terdiri dari hakim militer dan hakim peradilan umum. Dewan Juri, pada akhirnya kita telah sampai pada ujung argumentasi substansial untuk mengamini pengadilan militer dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh anggota militer. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Via Justisia, Ruwat Kelum, biarlah keadilan ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Menjadi cermin bahwa dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, keadilan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban moral dan konstitusional negara. Mosi debat hari ini mengangkat persoalan yang sangat fundamental. Apakah anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat seharusnya diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, bukan pengadilan militer? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Dewan Juri yang kami hormati, pembicara pertama dari sisi pro telah menekankan bahwa pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimuat dalam pasal 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 merupakan kejahatan luar biasa yang tidak bisa diselesaikan dalam forum yang biasa. Sisi pro telah mengutip kasus penembakan misterius dengan korban lebih dari 10.000 orang sebagai bentuk kejahatan sistemik yang membutuhkan forum pengadilan yang independen. Selain itu, argumentasi dari sisi pro dibangun atas dasar bahwa peradilan HAM lebih menjamin partisipasi publik sebab mekanisme penyelidikan dan penuntutan mengikutsertakan masyarakat sipil melalui Komnas HAM dan Jaksa Agung. Contoh kasus di Pengadilan Militer Jakarta, di mana permohonan restitusi dari keluarga korban tidak dikabulkan, menjadi bukti bahwa perspektif korban tidak diakomodasi dalam sistem tersebut. Sementara itu, sisi kontra memandang bahwa pengadilan HAM ad hoc sangat tidak efisien. Mereka menunjukkan fakta bahwa dari 3 kasus besar yang disidangkan seperti AB Pura, semuanya berakhir tanpa vonis. Mereka berpegang pada prinsip lex specialis derogat legi generali, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer sebagai hukum khusus mengesampingkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ketika subjek pelakunya adalah anggota militer. Dalam argumentasinya, mereka mengklaim bahwa proses di pengadilan militer lebih cepat, terpusat, dan tidak tersandera oleh banyaknya tahapan lembaga seperti yang terjadi dalam mekanisme pengadilan HAM. Di sisi lain, mereka juga tidak menutup diri terhadap reformasi. Tim kontra mengusulkan pembentukan pedoman beracara yang menjamin transparansi bagi korban, serta harmonisasi regulasi antara Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Pengadilan HAM. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa baik tim pro maupun kontra sejatinya memiliki kekhawatiran yang sama, yaitu menyelesaikan pelanggaran HAM berat secara tuntas, adil, dan memulihkan martabat korban. Tim pro mendorong reformasi di pengadilan HAM agar lebih terstruktur dan partisipatif, sementara tim kontra mengusulkan reformasi dalam tubuh peradilan militer agar lebih transparan dan efisien. Ini membuktikan bahwa kedua belah pihak tidak sedang berdebat soal siapa yang paling benar, tetapi tentang melalui forum mana keadilan bisa paling mungkin ditegakkan. Karena pada akhirnya, apa yang diperjuangkan oleh kedua belah pihak adalah sistem hukumnya tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan rasa keadilan bagi masyarakat sipil, sebagaimana ditegaskan dalam teori keadilan transisional. Penyelesaian pelanggaran HAM berat harus mampu menggabungkan keadilan legal, keadilan sosial, dan keadilan moral. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir.